Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 561-564. Belum sepenuhnya pulih. Episode 561. Landon Sen juga diam-diam memutuskan untuk segera meningkatkan basis kultivasinya. Meskipun di bagian bawah tebing, kesegaran di tempat ini jauh lebih kaya daripada duniawi, dan Landon Sen jelas dapat menemukan bahwa dia berlatih Sensaojing jauh lebih cepat. Clear Ki memang bermanfaat untuk penanaman. Dengan setiap nafas, di bawah pengaruh Clear Ki, Landon Sen dapat bernafas dan menerima Ki lebih cepat, bahkan mengultivasi para dewa dan kuil memiliki efek yang besar. Puncak gunung yang saya lihat sebelumnya, King Ki jauh lebih kuat dari sini, dan kecepatan kultivasi harus lebih cepat. Selain itu, udara bersih di sini jauh lebih padat daripada penghalang Gunung Kunlun. Ini menunjukkan bahwa King Ki adalah hal yang baik. Cedera fisik Landon Sen belum sepenuhnya pulih dari musim gugur sebelumnya. Selama dia mempercepat denyut nadi, dia akan segera pulih dari cedera. Setelah makan dan minum yang cukup, kulit Feng Luan juga pulih. Landon Sen menduga alasan Yin Ziping memilih makanan itu sebagian besar karena kecantikan Feng Luan. Tidak lama kemudian Yin Ziping akan turun. Yin Ziping dan lelaki tua yang cacat itu hampir membunuhnya, dan Landon Sen memutuskan untuk keluar dan membunuh mereka. Karena Tianjimen ini adalah seni bela diri, omong-omong, Anda masih bisa mendapatkan beberapa hal yang baik. Landon Sen bijaksana, dia bisa yakin bahwa seharusnya tidak ada master di gerbang Tianji ini. Alasannya sederhana, jika ada master di Tianjimen, orang tua yang cacat tidak perlu memutus rantai. Pada sore hari, langit tertutup awan gelap, guntur bergulung-gulung, dan tampaknya hujan. Melihat langit salah, Landon Sen mulai membangun dua pondok alami. Feng Luan tidak menolak lagi, tetapi juga memasuki pondok. Yin Ziping masih melemparkan makanan secara teratur setiap hari, tetapi untuk menghindari kecurigaannya, Feng Luan masih pergi untuk mendapatkan makanan, dan kemudian membuang semuanya. Yin Ziping menurunkan makanan 2 kali sehari, dan setiap kali dia melihat Feng Luan mengambil makanan, dan setiap kali habis, kotak kosong dibuang ke samping. Dia merasa bahwa Feng Luan pasti sudah makan makanan. Setelah waktu ini, Yin Ziping tidak lagi memiliki keraguan-raguan, selama dia makan makanan yang telah menyumbat nafasnya, Wu Xiu tidak akan bisa mengerahkan kekuatan internalnya, sama seperti orang biasa. Melihat 5 hari telah berlalu, Yin Ziping tidak bisa menahannya. Memikirkan wajah Feng Luan yang cantik dan sosok yang panas, Yin Ziping tidak ingin menunggu lebih lama lagi, ingin segera mencium kecantikan Fang Ze. Di pagi hari pertama hari kelima, Yin Ziping diikat dengan tali dan memanjat dari atas tebing. Bagian bawah tebing tidak terlalu besar, Yin Ziping mencari sebentar dan menemukannya. 2 gubuk dibangun tidak jauh di depan, dengan pakaian tergantung di pintu. Sial. Yin Ziping tercengang. Sejenak dia pikir dia berhalusinasi, dan bertanya-tanya kapan dia tinggal di sini. Landon Sen sedang berlatih di rumah, mendengar suara di luar, dia segera berjalan keluar dari pondok. Melihat Yin Ziping berdiri dengan bodoh di depan pondok, Landon Sen menyeringai, "Yin Ziping, kita bertemu lagi." Yin Ziping terkejut ketika dia melihat Landon Sen tampak hidup dan menendang di depannya. Jatuh dari tebing setinggi itu, Feng Luan cukup terkejut sehingga Feng Luan tidak mati. Dia tidak berharap Landon Sen masih hidup. Yin Ziping terkejut sesaat, tetapi dia segera mengambil sikap sombong. Setelah beberapa hari, Landon Sen tidak terlihat lapar, tetapi masih sangat energik. Yin Ziping yakin bahwa Landon Sen telah memakan makanan yang dia buang. Dengan sedikit sarkasme di wajah Yin Ziping, dia berkata dengan nada merendahkan, "Wah, jangan berpura-pura. Haha, jangan kira aku tidak tahu bahwa kamu tidak bisa berlari menyebalkan. Jika kamu tidak ingin mati, datang dan berikan tuan kecil itu berlutut dan benturkan kepalamu." Tidak ingin berbicara omong kosong. Episode 562. Landon Sen tidak ingin berbicara omong kosong, dan mendorong telapak tangan kanannya di antara lampu listrik dan batu, dan menabrakkan kepingan salju ke depan. Ledakan. Angin telapak tangan yang dingin bergegas menuju Yin Ziping dalam sekejap, dengan momentum yang mencengangkan.
Yin Ziping tercengang. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Landen Sen masih bisa mengeluarkan kekuatan internalnya. Melihat angin tangannya yang tiba-tiba, Yin Ziping hanya bisa menyerang dengan susah payah. Engah. Yin Ziping membuka mulut dan memuntahkan darah, dan seluruh tubuhnya terbang 7 atau 8 meter jauhnya tanpa ketegangan, dan jatuh dengan keras ke tanah, wajahnya penuh kengerian. Itu juga Wuxiu pada tahap awal penyelidikan, kekuatan Landen Sen jauh lebih tinggi dari Yin Ziping. Landen Sen mencibir diam-diam di dalam hatinya. Dia juga pernah bertarung dengan beberapa praktisi seni bela diri tahap awal sebelumnya. Yin Ziping ini adalah salah satu yang ditemui Landen Sen pada pejuang tahap paling awal. Yin Ziping adalah tuan muda Tianjimen. Sejak bencana 22 tahun yang lalu, semua tuan dari Tianjimen telah meninggal, tetapi masih ada sumber daya yang cukup untuk budidaya di sekolah. Yin Ziping tidak perlu memiliki banyak bakat. Sejumlah besar batu Lingyun dapat memberi makan kultivasinya ke tahap awal tahap interogasi. Yin Ziping menggunakan batu Lingyun untuk memberi makan tahap awal tahap interogasi. Sebagai tuan muda Tianjimen, Yin Ziping biasanya tidak memiliki perasaan krisis dan tidak memiliki pengalaman, sehingga kekuatannya alami. Kamu. Apakah kamu tidak diracuni? Yin Ziping jatuh ke tanah dan berseru. Yin Ziping gemetar setelah menerima telapak tangan kepingan salju Landen Sen, merasakan hawa dingin yang dingin menerobos tubuhnya, dan anggota tubuhnya tidak dapat mengangkat kekuatan. Kamu adalah tuan muda IQ, apakah kamu pikir semua orang terbelakang seperti kamu? Landen Sen mencibir. Kamu. Yin Ziping ingin membantah tetapi tidak berani membantah. Dia takut dengan kekuatan Landen Sen dan merasa bahwa dia bukan lawan sama sekali. Feng Luan juga berjalan keluar dari pondok dan melihat pemandangan ini. Landen Sen mengambil pisau berdarah dan menaruhnya di leher Yin Ziping. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Anda sebaiknya menjawab dengan jujur, jika tidak, Anda pasti akan menyesal. Kata Landen Sen dengan ekspresi gelap. Sebagai seorang tuan muda, Yin Ziping biasanya berdiri tegak, di mana dia telah menderita kejahatan semacam itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Nak, lebih baik aku lepaskan saja, kalau tidak pintu surgawi kita pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Landen Sen merasa lelah dan bengkok. Yin Ziping benar-benar memiliki masalah dengan otaknya. Jika dia tidak memberinya pelajaran yang mengesankan, orang ini benar-benar berpikir dia tidak berani membunuhnya. Hah? Sebuah cahaya putih menyala, sebelum Landen Sen bisa melakukannya, Feng Luan mengeluarkan pedang lembut di pinggangnya, dan memotong jari tangan kanan Yin Ziping dengan pedang, dan banyak darah mengalir keluar. Oh! Wajah Yin Zi terdistorsi, dan dia berteriak seperti serigala yang melolong. Wajah Feng Luan membeku, dan seringai muncul di sudut mulutnya, jangan bilang, lain kali itu bukan jarimu, tapi seluruh tangan kananmu. Yin Ziping sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berpikir Feng Luan begitu kejam, jadi dia segera memohon belas kasihan, aku bilang, aku harus bilang. Berapa banyak master yang kamu miliki di atau di atas tingkat menengah dari ranah rahasia? Landen Sen langsung menanyakan kuncinya. 4. Ayahku, dan 3 tetua lainnya, semuanya berada di tengah-tengah tahap interogasi. Yin Ziping berkata dengan gemetar. Landen Sen telah menjadi pembunuh untuk waktu yang lama, dan dia yang terbaik dalam penyiksaan semacam ini, dia bisa melihat bahwa Yin Ziping tidak berbohong. Jika benar-benar ada 4 seniman bela diri yang sedang ditanyai, gerbang Tianji ini akan sedikit rumit. Termasuk orang tua yang cacat sebelumnya. Feng Luan bertanya dengan dingin. Yin Ziping segera berkata, ya, itu ayahku, dan ketiga tetua, mereka semua cacat. Ketika kata-kata ini keluar, mata Landen Sen dan Feng Luan bersinar. Karena mereka dinonaktifkan, kekuatan tempur mereka harus dibelah dua, dan ekspresi Landen Sen dan Feng Luan dengan cepat menjadi santai. Bagi Wuxiu, tubuh manusia adalah susunan besar alami. Ketiadaan lengan dan kaki berarti susunan besar ini tidak memiliki komponen yang diperlukan, dan kekuatannya harus dikurangi setengahnya. Jika seni bela diri tingkat menengah tertentu adalah orang cacat, maka kekuatannya harus jauh lebih buruk daripada tantangan tingkat menengah normal, yang paling banyak, itu hanya dapat dihitung sebagai setengah dari tahap tengah. Bagaimanapun, seorang pria cacat yang tidak memiliki lengan dan kaki jelas tidak minum dibandingkan dengan orang normal.
Mengapa 4 praktisi seni bela diri Tianjimen tahap menengah semuanya cacat? Landon Shen bertanya lagi. Itu karena Yin Ziping sedikit ragu, apakah dia merasa bahwa dia mengungkapkan terlalu banyak. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Feng Luan, dan dia melambaikan pedang lembut di tangannya dan memotong jari kecil tangan kanan Yin Ziping. Apa? Melolong sedih diikuti, dan wajah Yin Zi pucat. Katakan atau tidak. Feng Luan menekan pedang lembut itu, dan Yin Ziping sangat ketakutan sehingga dia tidak ragu bahwa jika dia tidak mengatakannya, wanita ini akan memotong salah satu tangannya tanpa ragu-ragu. Untuk menyelamatkan hidupnya, Yin Ziping tidak berani berpikir dengan hati-hati, jadi dia harus menjelaskannya dengan jujur. Ternyata gerbang Tianji telah menderita bencana besar 22 tahun yang lalu, ketika iblis wanita agung menerobos Pulau Misti dan membantai semua tuan gerbang Tianji. Kekuatan mantan Tianjimen sangat kuat, bahkan tidak lebih lemah dari pesona sekte Gunung Kunlun 8. Mantan Tianjimen bahkan memiliki kekuatan pada tahap awal transformasi. Namun, dia dipenggal oleh iblis perempuan yang mendobrak masuk. Tidak hanya itu, tidak ada seniman bela diri di atas gerbang misteri surgawi yang selamat. Hanya 4 murid interogatif yang bertahan, tetapi keempatnya terputus dan menjadi cacat. Sekarang, salah satu dari 4 Wenjing Wuxiu yang masih hidup telah menjadi penguasa sekte, yaitu ayah Yin Ziping, Yin Junji. 3 lainnya menjadi penatua. Setelah mendengar cerita ini, baik Landon Shen maupun Feng Luan merasa bahwa gerbang Tianji memang agak terlalu menyedihkan, tetapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Landon Shen bertanya-tanya, karena Tianjimen sangat mengagumkan sebelumnya, pasti ada banyak hal baik. Benar saja, Landon Shen menanyakan sesuatu dari mulut Yin Ziping, yaitu tentang sumber daya kultivasi Tianjimen. Yin Ziping menggunakan banyak batu aura untuk memberinya makan pada tahap awal pertanyaannya. Tidak hanya Tianjimen memiliki banyak batu aura, tampaknya ada juga banyak pil dan beberapa bahan obat berharga. Tapi Yin Ziping tidak tahu di mana sumber daya budidaya Tianjimen disembunyikan. Aku sudah memberitahumu apa yang harus aku jelaskan, tolong lepaskan aku. Yin Ziping memohon ampun, bersahaja. Biarkan kamu pergi. Haha, mimpi yang luar biasa. Orang ini hampir bunuh diri, dan Landon Shen bertekad untuk tidak membiarkannya hidup. Melihat bahwa Yin Ziping telah kehilangan nilai penggunaannya, Landon Shen menyiapkan pisau berdarah dan bersiap untuk mengirim Yin Ziping kembali ke barat. Tunggu. Tiba-tiba sebuah teriakan nyaring datang dari dasar tebing. Seorang pria tua bergegas, dan orang ini adalah Yin Junji, penguasa gerbang misteri surgawi. Yin Junji bergegas dengan kecepatan kilat, mencoba menyeret Yin Ziping dengan satu tangan, dan Feng Luan sedikit terkejut dengan kecepatannya. Diperkirakan orang tua yang cacat ini telah mempraktikkan beberapa keterampilan cahaya tingkat lanjut, jika tidak kecepatannya tidak akan begitu cepat. WHEN I'm an idiot. Episode 563. Hanya sesaat, Yin Ziping diseret oleh Yin Junji, dan wajah Yin Junji muram dan mengerikan ketika dia melihat jari-jarinya dipotong oleh 2. WHO. Melihat Yin Ziping diseret, ekspresi Landon Shen berubah, dia segera mengejarnya, dan menamparkan Yin Junji dengan telapak tangan kepingan salju. Anak itu mencari kematian. Ketika Yin Junji melihat bahwa Landon Shen tidak dalam tahap awal interogasi, dia juga membanting telapak tangan, penuh kekerasan, dan ingin menamparkan Landon Shen hingga mati. Ledakan. Kedua telapak tangan bertabrakan, menyebabkan gelombang besar udara. Butuh Landon Shen 4 atau 5 langkah untuk menstabilkan sosoknya, seluruh tubuhnya melonjak, tetapi ia tidak mengalami cedera besar. Dibandingkan dengan Wu Xiu di tengah pertanyaan, kekuatan internal Landon Shen masih jauh lebih buruk daripada Yin Junji, tetapi dia menang dengan keunggulan teknik ini. Yin Junji juga mundur setengah langkah, terguncang di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa sebuah telapak tangan yang dia pukul dengan sekuat tenaga dapat membuat anak ini terluka parah bahkan jika dia tidak bisa membunuh anak ini. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa anak ini dapat mengambil telapak tangannya, hanya untuk mendukung beberapa langkah. Ini membuat Yin Junji ragu bahwa Landon Shen masih dalam tahap awal interogasi. Mata Landon Shen menyipit, jika itu adalah Bineili, dia pasti tidak akan menjadi lawan Yin Junji, tapi dia bisa menghindari kekurangannya. Di antara lampu listrik dan batu api, Landon Shen menggunakan gaya awan salju yang menusuk Snow Palm, dan mengenai Yin Junji.
Meskipun lawan berada di tahap tengah interogasi, ia hanya orang cacat, dan ia mungkin bukan lawan. Landon Sen juga ingin menguji kekuatannya sendiri. Yin Junji melihat bahwa Landon Sen tidak hanya mundur, tetapi juga bertarung dengannya. Dia tidak bisa menahan kemarahannya. Huluo Pingyang benar-benar diganggu oleh seekor anjing. Seorang anak di tahap awal interogasi berani menyerangnya di tengah interogasi. Landon Sen menembak salju yang mengambang di awan, Yin Junji cepat menangkis, dan keduanya dengan cepat bertarung bersama. Pada awalnya, Yin Junji juga memutuskan untuk mengajarkan Landon Sen pelajaran yang tak terlupakan, tetapi segera dia menyadari ada sesuatu yang salah. Angin telapak tangan Landon Sen sangat cepat, seperti salju di awan yang terbang bersama angin, anggun dan gesit, lintasannya bervariasi dan kuat. Apa teknik ini? Kecepatannya sangat cepat. Yin Junji menjadi lebih dan lebih ketakutan. Yin Junji adalah orang cacat, dengan hanya satu lengan kiri, dan secara bertahap kehabisan napas oleh Landon Sen. Ledakan. Keduanya bertemu lagi, dan kali ini Yin Junji tidak mengambil keuntungan. Sebagian besar telapak tangan perlu diisi pada saat mereka ditembak, dan telapak tangan cepat semacam ini secara alami tidak dapat menghasilkan banyak daya. Setelah telapak tangan, gerakan Landon Sen tidak ada habisnya, dan dia dengan cepat mengangkat nafas kesal, dia mengangkat telapak tangan kirinya dan menggambar lintasan busur setengah lingkaran sebelum mengenai bahu kanan Yin Junji. Murid Yin Junji tiba-tiba membesar, bagaimana mungkin? Mengapa dia masih memiliki telapak tangan kiri untuk memukulnya? Secara umum, setelah Wenjing Wuxiu memukul telapak tangan, kekuatan dan kekuatan internalnya harus dihilangkan, dan tidak ada energi cadangan untuk terus mengenai telapak tangan yang sama dalam waktu yang sangat singkat. Sulit membayangkan bagaimana Landon Sen melakukannya. Ini adalah inti dari gaya pertama Snow Palm. Tidak seperti telapak tangan biasa, gaya Floating Snow Piercing Cloud bukan hanya gerakan lurus, tetapi gerakan lima tinggi setiap saat. Tidak dapat membela diri, Yin Junji menamparkan Landon Sen di bahu kanannya, dan dia memuntahkan darah. Melihat Landon Sen menamparkan lagi, Yin Junji akhirnya memucat ketakutan. Seluruh proses itu kurang dari 1/10 detik, dan dia tidak punya waktu untuk bertahan dan menghindar. Dia hanya bisa melihat Landon Sen menamparkan telapak tangan kirinya di sebelah kanan. Bahu. Dengan suara, letusan, klavikula Yin Junji di bahu kanannya hancur, dan darah menyembur keluar. Sudut mulut Landon Sen terangkat ke atas, dengan senyum jahat di sudut mulutnya. Dengan nasib buruk dan energi sejati, dia menembak keluar posisi ketiga Palm Snow, yang sangat dingin dan pahit. Ledakan. Dengan suara teredam, Landon Sen memukul dada Yin Junji dengan telapak tangan. Engah. Wajah Yin Junji terdistorsi dan darah muncrat dengan liar. Tinggalkan hidupmu dulu. Landon Sen mencibir, mengangkat kakinya, dan menendang Yin Junji, yang sudah lamban, selusin meter jauhnya. Ledakan. Setelah gerakan parabola, Yin Junji jatuh ke tanah, mulut dan hidungnya masih dipenuhi darah. Melihat bahwa Landon Sen benar-benar dapat menerbangkan ayahnya, Yin Ziping sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya tidak baik. Dia pikir ini bukan mimpi, mengapa bahkan seni bela diri pada tahap awal tahap interogasi begitu baik. Feng Luan sedikit heran dengan telapak tangan Landon Sen seperti air yang mengalir. Meskipun Feng Luan lahir di pesona Gunung Kunlun dan telah melihat banyak dunia, dia jarang melihat teknik telapak tangan yang sangat indah seperti Landon Sen. Landon Sen melangkah maju dan berjalan ke Yin Junji, dan Feng Luan juga berjalan. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Yin Junji sangat jelek, dan dia tidak bisa mengalahkan Landon Sen, apalagi Feng Luan di tengah-tengah panggung pertanyaan. Yin Ziping semakin menyusut, menggigil ketakutan. Orang tua, jangan salahkan aku karena telah menindas orang cacat, aku hampir terbunuh olehmu sebelumnya, kamu adalah pembalasan. Itu khayalanmu untuk masuk ke gerbang rahasiaku yang surgawi. Yin Junji menggertakkan giginya, nadanya jelas ditundukkan. Kentut. Putramu membawa kami ke sini, dan Anda hampir membunuh kami. Apakah akun ini harus diselesaikan? Landon Senin berkata dengan dingin. Yin Junji tidak berani memprovokasi Landon Sen. Dia memutuskan bahwa penting untuk menyelamatkan hidupnya. Dia segera berkata, anak muda, kau juga membunuh Lipan Merah yang aku angkat, dan seorang murid tingkat tinggi dari Tianjimen. Putraku Yin Ziping juga digulingkan olehmu.
Aku menjatuhkan 2 jari, benda ini akan berhenti di sini. Landon Sen berkata, kapan aku idiot? Memperingatkanmu, kami tidak memiliki kewajiban untuk menegosiasikan persyaratan dengan yang lemah. Feng Luan melangkah maju dan menunjuk Yin Junji dengan pedang, wajahnya yang halus tertutup embun beku. Yin Junji berubah menjadi panik dan menggigit kepalanya dan berkata, orang tua itu salah. Aku seharusnya tidak mematahkan kawat besi dan mencoba menghitungmu. Kamu bisa mengambil nyawa orang tua itu. Tidak, tidak, aku tidak akan membunuhmu, Landon Sen tersenyum. Melihat niat membunuh Landon Sen menghilang, Yin Junji segera menghela napas lega. Dia merasa bahwa Landon Sen mungkin tidak begitu kejam, dan dia bisa berjabat tangan dan berdamai dengan beberapa kata-kata baik. Memikirkan hal ini, Yin Junji segera berkata, pemuda itu begitu kuat pada usia muda, dan dia bisa disebut orang yang berbakat. Orang tua itu bisa melihat penyihir seperti pemuda dalam kehidupan ini, dan dia akan mati tanpa penyesalan. Ini sepertinya agak keterlaluan, Yin Junji tersipu. Sebenarnya, Yin Junji salah. Landon Sen adalah orang yang kejam. Dia tidak membunuh Yin Junji tetapi ingin bertanya di mana sumber daya kultivasi dari pintu rahasia disembunyikan. Landon Sen mencibir, orang tua, saya selalu membunuh siapapun yang ingin saya bunuh. Jangan pikir saya sangat latah. Jika Anda tahu, Anda harus dengan cepat mengambil semua sumber pelatihan gerbang misteri surgawi, jika tidak, saya bisa membuat seluruh pulau misti menghilang. Wajah tua Yin Junji berubah warna, dan hatinya sangat tidak mau. Tidak sulit bagi Landon Sen untuk bunuh diri, dan itu tidak mudah untuk berurusan dengan seluruh gerbang Tianji. Bahkan lebih bodoh lagi untuk membuat Misty Island menghilang. Feng Luan juga merasa bahwa ancaman Landon Sen tampak agak berlebihan. Landon Sen tidak berbicara omong kosong, dia mengeluarkan ide petugas militernya dan melemparkannya ke Yin Junji untuk melihatnya. Pangkat Letnan Jenderal Nasional Huaxia, penasihat umum militer pasukan khusus Longteng. Yin Junji terkejut, gelar ini tampaknya sangat kuat. Landon Sen mencibir, Pulau Mis tidak besar atau kecil, tetapi lebih dari selusin rudal masih bisa diterbangkan ke tanah datar. Kamu. Episode 564. Kamu. Wajah Yin Junji pucat, dan dia sudah menyapa generasi ke-18 leluhur Landon Sen. Ancaman rudal ke Pulau Misti tentu saja mematikan. Yin Junji hanya bisa melunak dan dengan lemah berkata, oke, saya bisa memberi Anda sumber daya pelatihan. Landon Sen sangat gembira. Saat itu juga. Dentang, dentang, dentang. Di atas, bel yang berat dan renyah terdengar keras, bergema di langit. Suara apa ini? Alis Feng Luan Dai mengerutkan kening. Tidak. Ini adalah suara murid yang mengetuk bel alarm ketika gerbang Tianji bertemu musuh asing. Wajah Yin Junji membumi, dengan jejak ngeri, bagaimana ini mungkin? Apakah itu iblis lagi? Musuh asing. Ekspresi Landon Sen dan Feng Luan sedikit berubah, tetapi mereka memikirkan kemungkinan. Raja obat beracun yang beracun dan Wang Tiangu juga datang ke Pulau Misti. Mungkinkah tujuannya adalah gerbang surga? Aula utama gerbang Tianji dibangun di atas Gunung Tianji, dengan medan yang sangat tinggi, radius 100 mil dan area yang luas. Kebetulan terletak di gunung besar di sisi kanan bawah tebing tempat Landon Sen dan Feng Luan berada. Kebetulan sekitar jam 8 pagi. Di dalam aula utama Tianjimen. 3 tetua tingkat menengah sedang makan sarapan di atas meja kayu cendana merah. Makanannya tidak buruk, ada ikan dan daging besar, dan mereka bertiga makan zeng siang. Pada saat ini, dentang, dentang, dentang. Bel alarm di gerbang Gunung Tianjishan tiba-tiba berdering. 3 tetua saling memandang satu sama lain, bel alarm Gunung Tianji tidak pernah terdengar sejak terakhir kali penyihir membunuh pulau itu. Apa hari ini? Segera, mereka memikirkan beberapa situasi yang tidak begitu baik, dan mereka terkejut. Lama. Penatua, hal besar tidak baik. Seorang murid Tianjimen mendorong panik dan berlutut ke tanah. Ada apa? Seorang penatua yang cacat dengan tongkat berdiri dari kursinya dan bertanya. Gunung telah mengumpulkan sejumlah besar seni bela diri, dan telah memasuki gerbang gunung. Kata murid itu gemetar. Apa? 3 penatua yang cacat terkejut, ini tidak mungkin, Sekte Wuxiu dari Pulau Misti adalah gerbang rahasia, dan tidak ada musuh sama sekali. Mungkinkah itu Wuxiu dari tanah asing?
Memikirkan hal ini, ekspresi ketiga tetua berubah drastis. Butuh 5 atau 6 hari bagi Raja Obat beracun tangan dan Wang Tiangu untuk akhirnya mencapai pusat Pulau Misti dan menemukan Gunung Tianji. Medan pulau berkabut ini terlalu aneh, dan ada teka-teki, mudah hilang tanpa peta. Raja Obat tangan beracun mengandalkan Fei Gu untuk enggan membedakan arah, dan setelah meraba-raba selama beberapa hari, ia akhirnya menemukan lokasi akurat Gunung Tianji. Wang Tiangu dan sekelompok besar master di bawah timnya bersembunyi di hutan tertentu tidak jauh dari Gunung Tianji pada malam hari. Tangan beracun Yao Wang pergi untuk menjelajahi medan gerbang Tianji malam itu. Ngomong-ngomong, saya menangkap beberapa murid Tianjimen dan mengetahui bahwa hanya ada 4 praktisi seni bela diri tingkat menengah di Tianjimen, dan mereka semua cacat. Raja Obat tangan beracun sangat gembira, benar, gerbang rahasia surgawi ini benar-benar lemah. Sepanjang malam, Wang Tiangu membawa sekelompok besar seniman bela diri ke pintu masuk Gunung Tianji pagi berikutnya. Semua orang mendengarkan pesanan, membunuh orang-orang yang melihatnya, dan membantai Gunung Tianji. Wang Tiangu memerintahkan sekelompok wusiu dengan kostum yang kuat di belakangnya. Sampai di seluruh Gunung Tianji. Sekelompok besar seniman bela diri dengan kostum yang kuat berteriak serempak, suara mereka memekakkan telinga dan menakutkan. Raja Obat beracun tangan melirik Wang Tiangu, mengungkapkan sedikit rasa takut. Meskipun Wang Tiangu adalah orang biasa dan tidak memiliki basis kultivasi, tetapi setelah Raja Obat tangan beracun dan Wang Tiangu bergaul selama beberapa hari, ia menjadi semakin aneh. Saya tidak tahu obat apa yang diberikan Wang Tiangu kepada anak buahnya. Seniman bela diri elit ini benar-benar mematuhi Wang Tiangu. Selain itu, Raja Obat tangan beracun merasa bahwa Wang Tiangu sama sekali tidak takut padanya. Meskipun dia berada di tengah-tengah tahap interogasi, dia hanya memiliki 1 orang, dan Wang Tiangu memiliki hampir 300 orang di bawahnya. Raja Obat beracun juga merupakan generasi yang seram dan licik, berpikir bahwa begitu sumber daya budidaya tersedia, ia harus menemukan cara untuk membunuh Wang Tiangu untuk menghindari masalah di masa depan. Tuan Yao Wang, tunggu apa lagi, ayo kita bunuh Gunung Tianji bersama. Wang Tiangu tersenyum pada Yao Wang yang beracun dan menyipitkan matanya. Ramuan tangan racun Wang berkata dengan suara melengking, Tuan Wang, saya harap kami akan bekerja sama. Menurut apa yang kami katakan sebelumnya, kami akan menjadi setengah dari sumber daya pelatihan Tianjimen pada waktu itu. Tentu saja. Wang Tiangu tersenyum. Ini baik. Pembantaian segera dimulai. Gunung Tianji awalnya adalah surga di Pulau Misti, tidak ada serangga beracun dan gulma, tetapi pemandangan yang indah. Tidak hanya gerbang Tianji, tetapi juga banyak penduduk Pulau Misti yang tinggal di sekitar gunung. Sekelompok wusiu mengenakan pakaian hitam membunuh orang-orang ketika mereka melihat mereka, seperti binatang buas yang haus darah, membantai orang-orang di sekitar Gunung Tianji dengan panik. Tinju dan kaki saling berpotongan, pedang yang tak terhitung terayun ke bawah, dan anak panah berdarah bergegas. Entah itu pria muda, wanita, tua atau lemah, wanita dan anak-anak mati, korban, darah mengalir ke sungai, dan itu mengerikan. Pada saat ini, Gunung Tianji dalam kekacauan. Tidak lama kemudian, di luar gerbang-gerbang Tianji, murid gerbang Tianji yang menjaga gerbang dipenggal, dan Wang Tiangu bergegas ke gerbang dengan sejumlah besar wusiu mengenakan pakaian hitam. Laki-laki jubah hitam pertama adalah Raja Obat tangan beracun. Berani menerobos gerbang misteri surgawi saya, berani. Seorang murid muda gerbang misteri surgawi yang belum pernah melihat apapun di dunia, dengan ekspresi dingin di wajahnya, menikam Raja Obat beracun dengan pedang. Sampah di hari-hari awal, berani kamu melakukannya denganku. Wajah Obat Raja beracun menunjukkan penghinaan yang tebal, dan jubah hitamnya melambai. Berdengung. Cacing gulangit terbang menuju murid Tianji Sekte. Wusiu muda terkejut, dan buru-buru mengayunkan pedang panjang di tangannya, mencoba mengusir serangga. Tapi semuanya sia-sia, langit penuh cacing gu langsung melekat pada wusiu muda itu. Ah! Pria itu menjerit tajam, wajahnya penuh ketakutan. Namun, dalam sekejap mata, cacing gu yang dilepaskan oleh Poisonous Hand Potion King telah menembus tubuh pemuda itu, dan berbagai cacing berbentuk aneh masuk dan keluar dari tubuh manusia, menggerogoti dengan cepat. Tetapi dalam beberapa detik, pria muda itu hanya digigit tulang, yang mengerikan.
Ketika para murid Tianjimen di dekatnya melihat pemandangan jahat yang mengerikan ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka lari. Raja obat tangan beracun mendengus dingin, melepaskan sejumlah besar cacing gu, dan cacing gu yang hancur bergegas menuju murid-murid Tianjimen. Murid-murid rahasia misteri sekte itu tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan menjadi makanan darah dari obat cacing raja beracun gu. Tidak lama kemudian, gerbang Tianji penuh api, dan asap hitam mengepul kemana-mana. Para murid Tianjimen berkumpul dalam jumlah besar dan berjuang keras untuk melawan. Kedua belah pihak akhirnya membentuk konfrontasi, tetapi karena Wang Tiangu dan Raja Obat Tangan Beracun terlibat dalam serangan diam-diam, pada saat ini sudah ada sejumlah besar Wuxiu di gerbang Tianji, dan mereka menderita kerugian besar. 3 tetua cacat dari Tianjimen juga bergegas ke tempat pertempuran untuk mempertahankan diri dari musuh asing. Siapa yang mendobrak pintu rahasiaku? Teriak seorang penatua bersenjata keras. Pergi. Wajah Wang Tiangu dingin, dan dia memerintahkan seorang seniman bela diri yang pada tahap awal bertanya di sampingnya. Mata Wuxiu kosong, tetapi setelah mendengar perintah Wang Tiangu, dia dengan cepat bergegas. 5 Wuxiu dari akhir periode Zigang dan 1 Wuxiu dari tahap awal interogasi bergegas maju dan bertarung dengan 3 tetua gerbang misteri surgawi. Raja obat racun tangan juga bergegas dan berkelahi dengan beberapa seniman bela diri yang berada di tahap awal interogasi di gerbang Tianji.